أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini sahabat. Sebelum mulai silahkan di-subscribe dan ketik amin. Semoga Allah luaskan rezekinya dan diberikan kesuksesan dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Mari kita lanjutkan kisah ini. Setelah itu, Rasulullah melanjutkan perjalanan Mi'raj. Namun sebelum benar-benar berpisah, Nabi Musa tampak menangis. Air mata itu bukan air mata kecemburuan dunia, melainkan tangisan penuh cinta kepada umat manusia. Ketika ditanyakan sebab tangisnya, Nabi Musa berkata, "Aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus setelahku. Namun umatnya yang masuk surga lebih banyak daripada umatku yang masuk surga." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Tangisan Nabi Musa bukanlah penyesalan, melainkan kesaksian akan luasnya rahmat Allah yang diberikan kepada umat Muhammad. Pada langit ke-6 itu pula, Rasulullah diperlihatkan keadaan para nabi bersama umat mereka masing-masing. Ada nabi yang hanya memiliki sekelompok kecil pengikut. Ada pula nabi yang datang sendirian, tanpa satupun umat yang menyertainya. Kemudian Rasulullah melihat suatu umat yang sangat besar jumlahnya, hingga memenuhi pandangan. Beliau pun bertanya, "Siapakah ini?" Maka dijawab, "Ini adalah Musa beserta kaumnya. Tetapi angkatlah kepalamu dan lihatlah." Rasulullah pun mengangkat pandangannya. Maka tampaklah umat yang jauh lebih besar. Jumlahnya memenuhi ufuk langit dari segala arah, seperti gelombang cahaya yang tiada bertepi. Lalu dikatakan kepada beliau, "Ini adalah umatmu. Dan selain mereka ada 70.000 dari umatmu yang akan masuk surga tanpa hisab." Hadis riwayat Tirmidzi. Pada langit ke-6 itu, Rasulullah menyaksikan kedudukan umatnya di sisi Allah, bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena rahmat Allah yang luas, iman dan pengikutannya kepada risalah terakhir, dan perjalanan Mi'raj belum berakhir. Masih ada satu langit lagi yang menyimpan pertemuan paling agung sebelum mencapai Sidratul Muntaha. Perjalanan Mi'raj terus berlanjut. Setelah melewati langit ke-6, Rasulullah kembali melangkah bersama malaikat Jibril alaihissalam menuju lapisan langit tertinggi yang dapat dijangkau makhluk sebelum Sidratul Muntaha. Suasana menjadi semakin sunyi, bukan karena ketiadaan, melainkan karena keagungan yang membuat segala sesuatu tunduk dan diam. Saat tiba di pintu langit ke-7, malaikat Jibril kembali memohon izin. Para malaikat penjaga bertanya dengan suara penuh wibawa, "Siapakah ini? Siapa yang bersamamu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Yang bersamaku adalah Muhammad Rasulullah." "Apakah ia telah diutus?" "Benar, ia telah diutus," jawab malaikat Jibril. Maka pintu langit ke-7 pun dibuka. Para malaikat menyambut Rasulullah dengan penghormatan yang penuh cinta dan kemuliaan. Selamat datang baginya, sebaik-baik kedatangan telah tiba. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Di langit ke-7 itu, Rasulullah mendapati sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi, yang wajahnya memancarkan ketenangan dan tauhid murni. Malaikat Jibril alaihissalam berkata dengan penuh penghormatan, "Ini adalah ayahmu Ibrahim. Ucapkanlah salam kepadanya." Rasulullah pun mengucapkan salam. Nabi Ibrahim alaihissalam membalas salam itu dengan penuh kasih dan berkata, "Selamat datang wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh." Hadits riwayat Bukhari. Rasulullah melihat Nabi Ibrahim alaihissalam menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah rumah ibadah para malaikat di langit, sebagaimana Ka'bah menjadi rumah ibadah di bumi. Letaknya tepat di atas Ka'bah, sehingga seandainya sesuatu jatuh darinya, ia akan jatuh ke Ka'bah. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur untuk beribadah. Setelah keluar, mereka tidak pernah kembali lagi sampai hari kiamat. Begitu banyaknya malaikat Allah dalam suasana penuh keagungan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan kepada Rasulullah, "Perintahkan umatmu untuk memperbanyak tanaman surga." Tanah surga itu subur dan sangat luas. Ketika ditanyakan apa yang dimaksud dengan tanaman surga, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab dengan zikir yang sederhana namun agung. "La haula wa la quwata illa billah." Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Dalam riwayat lain disebutkan pula bacaan zikir yang menjadi tanaman surga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Hadis riwayat Tabrani. Di langit ke-7 itu Rasulullah mendengar tasbih para malaikat ruhaniyah yang memuji Allah dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Setiap suara membawa ketundukan, setiap nada mengalirkan kekhusyuan. Rasulullah kemudian memasuki Baitul Ma'mur dan melaksanakan salat bersama para malaikat dan ruh orang-orang beriman yang berada di sana. Di tengah keagungan itu Rasulullah melihat para malaikat yang gemetar karena wibawa cahaya ilahi.
Bahkan malaikat Jibril alaihissalam yang paling mulia di antara malaikat tampak mengkerut ketakutan karena keagungan Allah. Rasulullah menggambarkan keadaan itu dalam sabdanya, "Aku melihat Jibril bagaikan kain lusuh yang tergeletak karena takut kepada Allah." Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinukilkan bahwa ketika Rasulullah berada di langit ketujuh, beliau sampai di sebuah sungai yang memiliki tenda dari yakut, mutiara, dan zabarjat. Di atasnya terdapat burung-burung hijau, burung terindah yang pernah beliau lihat. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, tahukah engkau sungai apakah ini? Ini adalah telaga Kausar yang telah Allah berikan kepadamu. Di telaga itu terdapat gelas-gelas dari emas dan perak. Airnya mengalir di atas kerikil dari yakut dan zamrud. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih harum dari misik." Rasulullah mengambil bejana emas, menimba air Kausar, lalu meminumnya pada saat itu. Beliau menyaksikan secara nyata karunia Allah yang tidak pernah diberikan kepada nabi manapun sebelum beliau. Perjalanan Mi'raj belum berhenti. Setelah Rasulullah melewati langit ketujuh, menyaksikan Baitul Makmur, telaga Kausar, dan ketundukan para malaikat terhadap cahaya ilahi, beliau kemudian dibawa lebih tinggi lagi, menuju suatu tempat yang tidak pernah dijangkau oleh makhluk manapun sebelumnya. Tempat itu bernama Sidratul Muntaha. Kata sidr bermakna pohon bidara, sedangkan muntaha berarti puncak, batas terakhir. Dinamakan demikian karena di sanalah berakhir segala sesuatu yang naik dari alam bumi. Dan di sanalah pula berhenti segala perintah yang turun dari alam tinggi. Ilmu para malaikat tidak mampu melampauinya. Bahkan malaikat Jibril yang menemani Rasulullah sejak awal perjalanan tidak dapat melangkah lebih jauh dari batas ini. Di sanalah pula arwah para syuhada berakhir perjalanannya. Dan di sanalah batas terakhir makhluk. Sebelum memasuki wilayah keagungan ilahi yang mutlak, Rasulullah menyaksikan sebuah pohon yang sangat besar. Begitu besar hingga akal manusia tak sanggup membayangkannya. Daun-daunnya sebesar telinga gajah, dan buah-buahnya bagaikan tempayan raksasa. Dari pangkal pohon itu memancar 4 sungai agung. Sungai air yang tidak pernah berubah, sungai susu yang rasanya tak pernah berubah, sungai khamar yang lezat bagi para peminumnya, dan sungai madu yang disucikan. Naungan pohon itu demikian luas. Seandainya seorang pengendara menempuh perjalanan 70 tahun, bahkan dalam riwayat lain 100 tahun, ia belum tentu keluar dari naungannya. Rasulullah bersabda, "Itulah pohon yang andai seorang pengendara berkendara selama 70 tahun, ia tidak dapat melewatinya. Satu daunnya saja dapat menutupi seluruh umat." Hadits riwayat As-Sabari. Namun keagungan Sidratul Muntaha belum berhenti sampai di situ. Tiba-tiba pohon itu diliputi oleh sesuatu yang datang dari sisi Allah. Bukan cahaya biasa, bukan pula sesuatu yang dapat digambarkan dengan kata-kata saat itu. Sidratul Muntaha berubah rupa, berubah keindahan, berubah kemuliaan, hingga tidak ada satupun makhluk yang sanggup menjelaskan bagaimana hakikat keindahannya. Rasulullah bersabda, ketika Sidratul Muntaha diliputi sesuatu dari sisi Allah, maka ia pun berubah. Tidak ada satupun makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadapan Sidratul Muntaha, segala bahasa menjadi bisu, segala imajinasi runtuh, dan segala ilmu berhenti. Disinilah Rasulullah berdiri sebagai hamba yang paling dekat dengan Robnya. Di batas antara makhluk dan keagungan ilahi yang tak terjangkau, malaikat Jibril alaihissalam pun berhenti di sini. Ia tidak melangkah satu tapak pun ke depan. Dengan penuh ketundukan, ia menyadari batas dirinya sebagai makhluk. Sedangkan Rasulullah dengan izin Allah akan melangkah lebih jauh lagi, menuju pertemuan yang tidak pernah diberikan kepada makhluk manapun selain dirinya. Dan di hadapan Sidratul Muntaha inilah babak paling agung dari perjalanan Mi'raj akan dimulai. Setelah Rasulullah melewati Sidratul Muntaha dan menyaksikan batas akhir makhluk, Allah memperlihatkan kepada beliau negeri balasan, tempat kembali para hamba sesuai amal mereka. Maka Nabi pun dimasukkan ke dalam surga. Di sana terbentang keindahan yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia manapun. Setiap sudut surga memancarkan ketenteraman. Kenikmatannya bukan sekadar rupa, melainkan ketenangan jiwa yang sempurna. Rasulullah menyaksikan bagaimana amal-amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat, bahkan hingga ratusan kali, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang beliau lihat, terdapat tulisan di pintu surga. Rasulullah bersabda, "Aku melihat pada malam aku diperjalankan. Di pintu surga tertulis, sedekah dilipat gandakan 10 kali, sedangkan utang 18 kali. Maka aku bertanya, wahai Jibril, mengapa utang lebih utama daripada sedekah?" Jibril menjawab,
Karena orang yang meminta terkadang meminta padahal ia memiliki. Sedangkan orang yang berutang tidak berutang, kecuali karena benar-benar membutuhkan. Hadits riwayat Ibnu Majah. Rasulullah melihat surga yang terbuat dari mutiara putih, tanahnya dari misik, dan rerumputannya dari zafaran. Di sana terdapat kamar-kamar tinggi, huraf, yang penghuninya dapat melihat bagian dalam dari luar, dan bagian luar dari dalam. Ketika beliau ditanya, untuk siapakah kamar-kamar itu? Rasulullah menjawab, bagi orang yang berkata baik, gemar memberi makan, dan mendirikan sholat malam ketika manusia sedang terlelap. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Di tengah keheningan surga, Rasulullah mendengar suara langkah yang lembut. Beliau bertanya dengan penuh keingintahuan, "Wahai Jibril, suara siapakah itu?" Malaikat Jibril menjawab dengan penuh ketenangan, "Itu adalah Bilal sang muadzin." Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain disebutkan, keutamaan ini diberikan kepada Bilal, karena ia selalu menjaga wudu, menyempurnakannya, dan tidak pernah meninggalkan sholat setelah berwudu. Rasulullah juga melihat seorang pelayan wanita berdiri di depan istana yang sangat megah. Beliau bertanya, "Untuk siapakah istana ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu untuk Umar bin Khattab." Mendengar itu Rasulullah segera memalingkan wajahnya, karena beliau mengetahui besarnya rasa cemburu Umar. Ketika kisah ini disampaikan kepada Umar, ia menangis dan berkata, "Apakah aku akan cemburu terhadapmu, wahai Rasulullah?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah itu Rasulullah diperlihatkan neraka. Beliau melihat penjaganya malaikat Malik dengan wajah yang tegas dan masam, sebagaimana fitrah yang Allah berikan padanya. Rasulullah mengucapkan salam kepadanya, dan Malik pun membalas salam tersebut dengan penuh penghormatan. Sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi, malaikat Malik menutup pintu neraka agar Rasulullah tidak melihatnya terbuka. Maka Rasulullah menyaksikan dua negeri akhir, satu penuh rahmat dan kenikmatan bagi orang beriman, dan satu lagi penuh keadilan dan hukuman bagi orang yang ingkar. Semua itu bukan sekadar pemandangan, tetapi peringatan dan kabar gembira bagi umatnya, agar mereka memilih jalan yang mengantarkan ke surga, dan menjauhi jalan yang membawa ke neraka. Perjalanan itu belum berakhir. Rasulullah terus diangkat hingga sampai pada suatu makam yang belum pernah dicapai oleh makhluk manapun sebelumnya. Di tempat itu beliau mendengar suara goresan pena takdir, pena yang menulis ketetapan seluruh alam. Suaranya halus namun menggetarkan seluruh keberadaan. Di hadapan beliau tampak sesuatu yang tenggelam dalam cahaya aras. Cahaya itu bukan cahaya yang dapat digambarkan oleh warna, bukan pula cahaya yang dapat ditatap dengan mata biasa. Rasulullah bertanya dengan penuh adab, "Siapakah ini? Apakah ia malaikat?" "Bukan." "Apakah ia seorang nabi?" "Bukan." "Lalu siapakah ia?" Maka dikatakan kepada beliau, ia adalah seorang yang ketika di dunia lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Hatinya terpaut dengan masjid, dan ia tidak pernah mencela kedua orang tuanya sama sekali. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Di tempat itu, malaikat Jibril alaihissalam terhenti. Langkahnya tidak lagi dapat melanjutkan perjalanan. Dengan penuh ketundukan, ia berkata kepada Rasulullah, "Tiada seorang pun di antara kami para malaikat, melainkan memiliki kedudukan yang telah ditentukan." Al-Quran Surah Asy-Syafat ayat 164. Di titik ini, Jibril tidak dapat menemani Rasulullah. Meski ia adalah malaikat paling mulia, namun hijab-hijab keagungan Allah tidak dapat ia tembus. Rasulullah pernah bertanya kepadanya, "Aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu?" Ia menjawab, "Sesungguhnya antara aku dan Tuhanku terdapat 70 hijab cahaya. Seandainya aku melihat hijab yang paling dekat, niscaya aku akan terbakar." Hadis riwayat At-Tabrani. Dengan suara penuh ketundukan, Jibril berkata, "Andai aku mendekat seujung kuku saja, niscaya aku akan terbakar." Maka Rasulullah melanjutkan perjalanan seorang diri. Suara para malaikat pun meredup. Satu demi satu hijab keagungan tersingkap. Nabi mendekat dengan jasad dan ruh. Sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran, kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya seperti dua ujung busur panah, atau lebih dekat lagi. Al-Quran Surah Najm ayat 8-9. Rasulullah pun diliputi awan cahaya keagungan. Pada saat itu Allah berfirman kepadanya, "Mintalah kepadaku." Maka Rasulullah berkata dengan penuh ketundukan, menyebut satu persatu karunia yang Allah berikan kepada para nabi sebelumnya. "Sesungguhnya engkau mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Engkau memberikan baginya kerajaan yang agung. Engkau berbicara dengan Musa tanpa perantara. Engkau berikan Daud kerajaan yang agung. Engkau lembutkan besi baginya,
serta tundukkan baginya gunung-gunung. Engkau berikan pada Sulaiman kerajaan yang agung, dan menundukkan untuknya jin, manusia, setan, serta angin. Engkau berikan baginya kerajaan yang tidak dapat dimiliki seorang pun setelahnya. Engkau ajarkan Isa Taurat dan Injil, dan membuatnya dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir serta yang berpenyakit kusta. Engkau berikan perlindungan baginya dan ibundanya dari setan yang terkutuk, sehingga setan tidak menemukan jalan untuk menggoda keduanya. Maka Allah berfirman, Aku telah menjadikan engkau sebagai kekasihku. Telah tertulis dalam Taurat, Muhammad kekasih Allah yang Maha Penyayang. Aku utus dirimu kepada seluruh manusia. Aku jadikan umatmu adalah umat yang terdepan walaupun mereka datang terakhir. Aku tetapkan bagi umatmu bahwa mereka tidak diperkenankan berkhutbah sampai mereka bersaksi bahwa engkau adalah hambaku dan rasulku. Aku jadikan engkau nabi yang pertama diciptakan dan terakhir diutus. Aku berikan padamu 7 ayat yang selalu diulang Al-Fatihah, yang tidak aku berikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Aku berikan padamu akhir surat Al-Baqarah, dari simpanan rahasia di bawah aris yang tidak aku berikan kepada seorang nabi pun, dan aku jadikan engkau pembuka sekaligus penutup. Hadis riwayat Al-Bazar. Demikianlah Nabi mencapai makam tertinggi dan kesempurnaan yang dianugerahkan dari Allah dalam hadirat yang suci ini. Disebutkan dalam sebagian kitab tafsir, bahwa saat Nabi bertemu dengan Allah, maka beliau mengucapkan salam. Dengan itu Rasulullah mencapai makam tertinggi yang dianugerahkan kepada seorang hamba. Dalam sebagian kitab tafsir disebutkan, pada saat itulah Rasulullah mengucapkan salam. Allah membalas salam tersebut. Maka Rasulullah menginginkan agar umatnya ikut mendapatkan salam dari Allah. Lalu beliau berkata, lalu Jibril dan seluruh penghuni langit bersaksi, Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Demikianlah Rasulullah bertemu dengan Allah dalam hadirat yang paling suci, mencapai puncak kedekatan yang tidak pernah dicapai oleh makhluk manapun sebelumnya. Sebuah kemuliaan yang menjadi cahaya bagi seluruh umatnya hingga akhir zaman. Di hadirat yang paling suci itu di mana cahaya menyingkap cahaya dan segala hijab keagungan terangkat, Allah memberikan berbagai wahyu kepada Rasulullah. Di antara anugerah terbesar malam itu adalah penetapan kewajiban syalat bagi beliau dan umatnya. Allah berfirman kepada nabinya, Wahai Muhammad, sungguh pada hari aku menciptakan langit dan bumi, aku wajibkan bagimu dan umatmu 50 syalat. Maka dirikanlah ia olehmu dan umatmu. Dalam riwayat lain disebutkan, diwajibkan 50 syalat atas umatmu dalam sehari semalam. Hadis riwayat Bukhari. Setelah firman itu disampaikan, selimut cahaya pun tersingkap. Malaikat Jibril memegang tangan Rasulullah. Dalam sekejap beliau turun dengan kecepatan yang luar biasa melewati makam-makam para nabi. Beliau melewati Nabi Ibrahim, namun tidak berhenti, hingga akhirnya beliau melewati Nabi Musa. Nabi Musa menahan beliau dengan penuh perhatian dan kasih sayang seorang nabi kepada umat nabi yang lain. Nabi Musa bertanya, Rasulullah menjawab dengan jujur, Allah menetapkan bagiku 50 syalat dalam sehari semalam. Mendengar itu Nabi Musa berkata dengan penuh empati, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan untukmu dan untuk mereka. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah menoleh kepada malaikat Jibril, seakan meminta isyarat. Maka Jibril memberi tanda seolah berkata, silakan jika itu yang engkau kehendaki. Hadis riwayat Bukhari. Maka Rasulullah kembali naik menuju Sidratul Muntaha, diliputi oleh apa yang meliputinya di sana. Beliau bersujud dan bermunajat dengan penuh kerendahan hati. Wahai Tuhanku, berilah keringanan bagi kami karena umatku tidak akan mampu melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Maka Allah mengurangi kewajiban itu dalam sebagian riwayat 10 salat. Dalam riwayat lain 5 salat. Lalu Rasulullah kembali turun. Nabi Musa kembali menahannya dan menyarankan hal yang sama. Maka Rasulullah berulang kali naik dan turun, bermunajat dan memohon hingga Allah menetapkan kewajiban itu menjadi 5 salat dalam sehari semalam. Allah berfirman, ini adalah 5 salat dan ini bernilai 50 salat. Keputusan di sisiku tidak akan diubah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi Musa kembali menyarankan agar meminta keringanan, Rasulullah berkata dengan penuh rasa malu dan kepasrahan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain beliau berkata, aku telah meminta kepada Tuhanku hingga aku merasa malu, namun aku ridho dan berserah diri. Hadis riwayat Bukhari. Maka terdengarlah seruan dari hadirat ilahi. Aku telah menetapkan kewajibanku dan meringankan hamba-hambaku. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Musa alaihissalam pun berkata dengan penuh ketenangan, maka turunlah engkau dengan nama Allah. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah salat 5 waktu ditetapkan.
ringan dalam bilangan, namun agung dalam nilai. Menjadi penghubung langsung antara hamba dan Tuhannya. Warisan paling mulia dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Dari puncak perjalanan itu, setelah kewajiban sholat ditetapkan menjadi 5 waktu, Rasulullah pun kembali turun menapaki lapisan-lapisan langit, satu demi satu, bersama malaikat Jibril alaihissalam. Setiap kali beliau melewati rombongan malaikat, mereka menyambut dengan penuh perhatian, seolah ada pesan yang ingin dititipkan untuk umat di bumi. Berkali-kali Rasulullah mendengar seruan yang sama, "Wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk melakukan hijamah." Hadis riwayat Al-Bazar. Seruan itu berulang, bukan sebagai pujian semata, tetapi seperti nasihat langit yang turun bersama beliau, agar umatnya menjaga kesehatan dan kekuatan, karena ibadah bukan hanya kerja hati, tetapi juga keteguhan badan. Namun di antara semua sambutan yang hangat itu, Rasulullah menyimpan satu hal yang mengusik hatinya. Saat perjalanan turun hampir sampai ke bawah, beliau bertanya kepada Jibril alaihissalam, dengan nada heran namun tetap lembut, "Hai Jibril, mengapa setiap kali aku melewati lapisan langit, mereka menyambutku dan tersenyum gembira, kecuali satu sosok saja? Aku memberi salam padanya. Ia menjawab salamku dan menyambutku, tapi ia tidak tersenyum kepadaku." Jibril menjawab, kalimatnya tenang, namun membawa getar yang berat, "Wahai Muhammad, itu Malik, penjaga neraka. Ia tidak pernah tersenyum sejak diciptakan. Andai ia bisa tersenyum kepada siapapun, niscaya ia akan tersenyum kepadamu." Tafsir Ibnu Katsir. Rasulullah pun memahami, ada makhluk yang diciptakan bukan untuk menampakkan wajah gembira, tetapi untuk menjaga satu tempat yang dahsyat, agar manusia mengingat bahwa rahmat Allah luas, namun azabnya juga nyata. Ketika sampai di langit dunia, Rasulullah melihat sesuatu yang menggetarkan, debu yang berterbangan, suara yang riuh dan semacam asap yang mengganggu pandangan. Beliau bertanya, "Apakah ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab dengan penjelasan yang menusuk tentang musuh yang tak kasat mata. Ini adalah siten-siten yang memalingkan mata manusia, agar mereka tidak memikirkan kerajaan langit dan bumi. Kalau bukan karena itu, mereka akan melihat banyak keajaiban. Hadis riwayat Ahmad. Seakan Jibril berkata, bukan mata yang buta, tetapi hati yang ditutup dari tafakur. Lalu Rasulullah turun menuju batas alam bumi. Dalam perjalanan itu, Allah memperlihatkan beberapa kejadian sebagai tanda nyata. Beliau melihat kafilah Quraisy dari arah Syam. Mereka membawa makanan. Di antara rombongan itu ada seekor unta yang memikul 2 karung, satu hitam dan satu putih. Saat Rasulullah sejajar dengan rombongan itu, unta itu mendadak berbalik lari hingga jatuh, dan pecahlah karung bawaannya. Beliau juga melihat rombongan Quraisy lain yang kehilangan 1 ekor unta dalam perjalanan pulang menuju Mekah. Dengan izin Allah, Rasulullah menunjukkan kepada mereka tempat unta itu berada. Lalu beliau mengucapkan salam. Sebagian mereka menoleh, saling berbisik, "Ini suara Muhammad bin Abdullah." Akhirnya Rasulullah kembali ke kediaman beliau di Mekah. Bahkan disebutkan, tempat tidur yang beliau tinggalkan belum dingin seakan malam itu dipendekan dengan cara yang hanya Allah berkuasa. Pagi itu hati Rasulullah bercampur 2, bahagia karena menyaksikan keajaiban dan menerima anugerah besar, dan sedih karena beliau yakin banyak orang akan mendustakan. Beliau pun keluar menuju Masjidil Haram. Di sana berkumpul tokoh-tokoh Quraisy, sahabat. Demikianlah kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat memetik hikmahnya. Amin ya Rabbal Alamin.